Perilaku seksual pranikah adalah kegiatan seksual yang melibatkan dua orang yang saling menyukai atau saling mencintai, yang dilakukan sebelum perkawinan. Seks bebas atau dalam bahasa populernya disebut extramartial intercourse atau kinky sex merupakan bentuk pembebasan seks yang dipandang tidak wajar. Bentuk-bentuk perilaku seksual yang biasa dilakukan adalah 1. Kissing atau perilaku berciuman, mulai dari ciuman ringan sampai deep kissing. 2. Necking atau perilaku mencium daerah sekitar leher pasangan. 3. Petting atau segala bentuk kontak fisik seksual berat tapi tidak termasuk intercourse, baik itu light petting, meraba payudara dan alat kelamin pasangan, atau hard petting, menggosokkan alat kelamin sendiri ke alat kelamin pasangan, baik dengan berbusana atau tanpa busana, dan 4. Intercourse atau penetrasi alat kelamin pria ke alat kelamin wanita. Susanti, 2013. Rahyani menyebutkan bahwa remaja melakukan hubungan seks pranikah disebabkan oleh berbagai faktor. 1. Situations of sexual possibility, akibat situasi atau kesempatan remaja bersama-sama di dalam ruangan yang pribadi dan ini menjadi faktor yang berperan penting adalah situasi yang mendukung terjadinya seks pranikah tersebut. 2. Behavior intention, niat yang mempengaruhi perilaku, yaitu, remaja melakukan hubungan seks pertama kali karena hasrat atau dorongan seksual. 3. Social support, perilaku dipengaruhi ada tidaknya dukungan teman sebaya, yaitu, remaja melakukan hubungan seks dipengaruhi teman karena melihat teman yang berhubungan seks sehingga dia meniru apa yang dilakukan temannya. 4. Accessibility of information, perilaku dipengaruhi oleh ada atau tidaknya informasi kesehatan, yaitu, ada atau tidaknya informasi kesehatan tentang HIV/AIDS. 5. Personal autonomy, perilaku dipengaruhi oleh kebebasan individu, yaitu, pengambilan keputusan atas dasar kebebasan pribadi tersebut dilakukan individu tanpa adanya intervensi yang kuat dari orang-orang sekitarnya karena pada dasarnya keputusan yang diambil merupakan wujud dari niat atau keinginan individu. 6. Action situation, perilaku dipengaruhi oleh situasi lingkungan, yaitu, perilaku seksual remaja dipengaruhi oleh situasi lingkungan sekitar. Hal ini dikuatkan dengan adanya beberapa tempat prostitusi dan di beberapa daerah yang dikunjungi serta lingkungan tempat tinggal yang bebas kos kontrakan, sehingga memudahkan dan mendukung remaja dalam melakukan hubungan seksual. Ada beberapa faktor lainnya yang menjadi penyebab perilaku seks bebas, diantaranya adalah sebagai berikut. Pengaruh media elektronik dan media cetak, pengaruh lingkungan, rendahnya pendidikan moral agama, minimnya pengetahuan, perubahan hormon ketika seseorang memasuki masa remaja, yang mengakibatkan organ-organ seks menjadi matang dan membutuhkan penyaluran. Motivasi untuk mewujudkan rasa sayang dan cinta yang didominasi oleh perasaan kedekatan dan gairah komitmen yang jelas. Rasa ingin tahu yang besar untuk mencoba berbagai hal yang belum diketahui. Dampak seks bebas terhadap kesehatan fisik berupa infeksi menular seksual IMS, Chlamydia, disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis, sifilis, atau penyakit raja singa yang disebabkan bakteri Treponema pallidum, gonore atau kencing bernanah, yang terjadi karena adanya infeksi dari bakteri Neisseria gonorrhoeae, infeksi jamur, kutil kelamin, herpes simplex, yang disebabkan oleh virus herpes simplex yang menyerang kulit, mukosa, dan saraf manusia. Hepatitis B, yang ditandai dengan gejala, seperti kelelahan, mual muntah, sakit perut, demam, dan diare. HIV/AIDS, terjadi akibat infeksi virus human immunodefisiency virus HIV, yang merusak sistem kekebalan tubuh. Terhadap kesehatan mental, munculnya kekhawatiran akan kehamilan dan berbagai macam penyakit seksual, depresi karena anak muda perempuan dalam posisi terpojok yang sangat dilematis. Dalam pandangan masyarakat, anak muda perempuan yang hamil merupakan aib keluarga. Mempengaruhi perkembangan karakter, terjadi kehamilan di usia muda ataupun kehamilan tidak diinginkan (KTD). Aborsi, upaya penanganan seks bebas. Pertama, pendidikan agama dan akhlak. Pendidikan agama wajib ditanamkan sedini mungkin pada anak. Dengan adanya dasar agama yang kuat dan telah tertanam pada diri anak,
maka setidaknya dapat menjadi penyaring filter dalam kehidupannya. Kedua, mereka penting untuk memberikan pendidikan seksualitas dan reproduksi secara utuh dengan diluruskan kembali pengertian tentang pendidikan seksualitas dan reproduksi agar mengubah anggapan negatif tentang seks. Dengan informasi yang benar, diharapkan anak muda memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Ketiga, bimbingan orang tua. Seluruh orang tua berkewajiban memberikan bimbingan terhadap perkembangan psikologis anak, memperhatikan perkembangan anak dan memberikan informasi yang benar tentang masalah seks dan kesehatan reproduksi kepada anak. Orang tua berkewajiban menanamkan pendidikan agama dan akhlak sejak anak berusia dini dan pendidikan kesehatan reproduksi kepada anak sedini mungkin saat anak sudah mulai beranjak dewasa. Keempat, meningkatkan aktivitas anak muda ke dalam program produktif yang sesuai dengan lokalitas seperti remaja masjid, pengurus pemuda, karang taruna, karya ilmiah anak muda, pusat informasi dan konseling pendidikan reproduksi anak muda karena anak muda biasanya dapat lebih mudah melakukan komunikasi dan membicarakan masalah tersebut antara sesamanya, dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat. Motivasi tenaga kesehatan. Program PKPR. Model pelayanan kesehatan yang ditujukan dan dapat dijangkau remaja, menyenangkan, menerima remaja dengan tangan terbuka, menghargai remaja, menjaga kerahasiaan, peka akan kebutuhan terkait dengan kesehatannya, serta efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan dan selera remaja diperkenalkan dengan sebutan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). Salah satu peran petugas kesehatan adalah sebagai motivator. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pemberdayaan, salah satunya adalah kesediaan suatu komunitas kelompok untuk dapat menerima pemberdayaan. Kesediaan remaja dalam menerima pemberdayaan salah satunya adalah dari remaja itu sendiri. Langkah-langkah motivasi tenaga kesehatan dalam menjalankan program PKPR. Pertama, motivasi merupakan persyaratan sehingga remaja dapat berpartisipasi. Tanpa motivasi remaja sulit untuk berpartisipasi di semua program. Timbulnya motivasi harus dari dalam diri remaja sendiri dan pihak luar hanya memberikan dukungan saja. Cara selanjutnya adalah memotivasi dengan bujukan, motivating by enticement, yaitu cara memotivasi dengan bujukan atau memberi hadiah agar melakukan sesuatu harapan yang memberikan motivasi. Hal ini dapat dilakukan tenaga kesehatan pada forum-forum kegiatan, misalkan pemberian apresiasi pada remaja yang mampu menjadi teladan bagi rekan-rekannya, pemberian penghargaan bagi kader remaja berprestasi, dan masih banyak lagi yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk dapat meningkatkan motivasi remaja. Selanjutnya adalah memotivasi dengan identifikasi, motivating by identification on ego environment, yaitu cara memotivasi dengan menanamkan kesadaran. Hal ini paling efektif dan efisien karena dengan menumbuhkan kesadaran dalam diri remaja tentu akan lebih bermanfaat bagi remaja itu sendiri. Tenaga kesehatan dapat melakukan penyuluhan, promosi kesehatan, kerjasama jejaring dengan sekolah dan pihak kepolisian dalam memaparkan materi seputar remaja, menjelaskan efek negatif dan positif dari setiap kegiatan, sehingga remaja tahu dan menyadari pentingnya kesehatan reproduksi, pencegahan seks bebas, dan lain sebagainya melalui kegiatan pemberdayaan ini.